Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Perkenalkan, saya Nazwa Ramadhani dari kelas 12 IPA nomor absen 25. Yang terhormat Bapak Romdoni selaku guru Al-Quran Hadis, di video kali ini saya akan membahas tentang menjaga lisan. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Bentuknya kecil namun mempunyai peran yang sangat besar dalam ketaatan dan kemaksiatan seseorang. Bahkan kekufuran dan keimanan seseorang tidak akan bisa diketahui dengan jelas, kecuali dengan persaksian lisannya. Dari lisannya, seseorang akan diketahui seberapa besar kualitas keimanannya, dan dari lisannya pula seseorang akan diketahui identitas kekufurannya. Membahas tentang lisan, ada satu nasihat yang sangat berharga dalam hal menjaga lisan. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dan menjadi tuntunan kita sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa yang berfirman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Uqbah bin Amir berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Beliau menjawab, "Tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu, karena penuh zikir dan mengingat Allah SWT, dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan jangan kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan, sebab di akhirat kelak segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada nggak sih keutamaan menjaga lisan dalam Islam? Tentu saja ada dong. Yang pertama, memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Yang kedua, dijanjikan surga. Yang ketiga, dijauhkan dari neraka jahanam. Keempat, dijauhkan dari kebinasaan. Kelima, meningkatkan iman. Keenam, amalan sedekah yang mendatangkan pahala. Ketujuh, menghindari sifat keras hati. Kelapan, menyelamatkan diri dari dosa. Kesembilan, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kesepuluh, memperoleh ridha Allah di akhirat. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga lisan dengan orang lain, khususnya saudara atau teman? Pertama, yakini menjaga lisan termasuk amal yang sangat utama lagi dicintai Allah. Dia menjadi tolak ukur keimanan seseorang, menjadi jalan bagi terakhirnya aneka kebaikan, dan mengundang hadirnya ampunan Allah SWT. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawla sadid. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Kedua, pahami lisan yang tidak terjaga akan membawa aneka keburukan dalam hidup. Contohnya, menambah dosa, menghilangkan pahala, merusak persaudaraan, menjauhkan diri dari rahmat Allah, dijauhi malaikat dan dekat dengan setan, mengkufuri nikmat waktu, lisan, dan pendengaran, dan beragam akibat buruk lainnya. Lisan yang tidak terjaga, nikmatnya hanya sebentar, akan tetapi bahaya panjang berkelanjutan. Ketiga, setelah memahami keutamaan menjaga lisan dan keburukan dari lisan yang tidak terjaga, berlatihlah untuk hanya mengatakan yang baik-baik saja, atau kalau tidak mampu lebih baik diam.
Hal ini tentu tidak mudah, terlebih saat kita berinteraksi dengan teman atau saudara. Namun, kalau tidak dimulai dari sekarang, sampai kapanpun akan sulit bagi kita untuk mendapatkan keutamaan dari Allah. Jangan takut dikatain sok suci atau sok alim. Kalau kita serius dalam menjaga perkataan, orang pun lama-kelamaan akan paham dan malu sendiri kalau dia mengatakan hal-hal yang tidak baik. Keempat, sambil terus berproses, ingatkan teman atau saudara dengan cara yang baik kalau saat mengobrol mulai menjerumus pada gibah. Alihkan obrolan yang baik-baik saja. Kelima, mulai memilih pergaulan yang baik. Akan sangat sulit bagi kita untuk menjaga lisan kalau kita tidak memperbaiki lingkungan pergaulan. Bergaul dengan ahli gibah akan menyeret kita menjadi ahli gibah pula. Maka kurangi atau hindari acara kumpul-kumpul yang tidak penting atau kurang bermanfaat. Acara semacam ini sangat berpotensi menyeret kita untuk melakukan dosa-dosa terkait lisan. Keenam, gantilah aktivitas ngobrol tidak jelas dengan memperbanyak tilawah, zikir, doa, atau hal-hal bermanfaat lainnya. Apabila kita terbiasa dengan yang baik-baik, yang buruk-buruk atau baik dalam sikap maupun ucapan, otomatis akan terjauh dari kita. Kalau sudah terbiasa dengan zikir, lisan pun akan berat kalau harus mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa. Ketujuh, mohonlah kepada Allah agar kita diberi lisan yang lurus, lisan yang penuh dengan zikir, dan digabungkan dengan orang-orang yang baik lagi terjaga. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.